kalau kita bicara mencintai anak-anak itu adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi memang ini adalah sebuah sinergi yang sangat luar biasa. Dan anak-anak di sini, anak-anak yang luar biasa, berhak untuk bahagia, berhak untuk maju, dan berhak untuk membangun bangsa Indonesia. Pendidikan adalah bagian penting dari kehidupan bermasyarakat. Ini juga menjadi salah satu alasan mengapa pendidikan perlu ditanamkan sejak dini. Menanamkan pendidikan sejak dini sangatlah krusial dan sebaiknya tidak diabaikan, karena bisa menjadi pondasi masa depan, membangun karakter, memaksimalkan potensi, serta meningkatkan taraf hidup yang bisa berpotensi mengurangi angka kriminalitas. Namun bagaimana dengan orang kanekes yang justru melarang anak-anaknya mengenyam pendidikan formal? Silakan simak vlog berikut. Orang-orang Baduy yang mendiami desa Kanekes melarang anak-anak mereka untuk mengenyam pendidikan formal karena dianggap bisa merenggut kebudayaan asli mereka. Meskipun demikian, bukan berarti anak-anak Baduy tidak pernah belajar. Suku Baduy pada hakikatnya adalah kelompok masyarakat yang rajin belajar. Namun cara belajar mereka lah yang berbeda. Pendidikan untuk anak-anak orang Baduy dilakukan secara turun-temurun dari orang tua kepada anaknya yang dikenal dengan intergenerational learning atau family literacy atau literasi keluarga. Anak-anak suku Baduy belajar tentang menjaga lingkungan dengan tidak merusak hutan dan tidak membuang sampah ke sungai. Mereka juga terkadang memburu hewan-hewan liar di luar untuk dikonsumsi. Anak-anak suku Baduy dari usia muda belajar menenun, membuat kerajinan, berkebun, memanjat pohon, membuat koja, dan alat-alat kebutuhan hidup lainnya dengan melihat langsung orang tuanya dalam keseharian mereka. Mereka diajarkan orang tua bagaimana cara berkebun, membuat kerajinan, dan yang lainnya. Hal ini terjadi setiap hari. Bagi anak-anak Baduy, sekolah terbaik untuk mereka adalah alam dan budaya. Dalam hal ini, keluarga memiliki peranan penting dalam kehidupan anak. Kegiatan literasi keluarga pada suku Baduy berlangsung sepanjang hayat. Dari mulai bayi usia 7 hari mulai diperkenalkan pada alam sekitar, yaitu ke huma atau ladang. Menurut budayawan Banten, Uday Suhada mengatakan meski anak-anak suku Baduy tidak mendapatkan pendidikan formal, tetapi mereka memiliki pola pendidikan sendiri. Hal ini terlihat dari tata krama mereka kepada diri, keluarganya, bahkan orang lain dan di luar sukunya. Menurut Uday, anak-anak Baduy tumbuh dan berkembang dengan didikan dan tradisi lisan. Dalam budaya Baduy tidak ada satupun aturan dalam hidup yang tertulis. Contoh sederhananya ialah kebiasaan saat mereka berjalan rapi dengan cara berbaris agar tidak menghalangi jalan orang lain. Nilai-nilai kesederhanaan pun senantiasa diajarkan oleh masyarakat dan diturunkan pada generasi penerus. Akhirnya nilai-nilai keteladanan tersebut pun terinternalisasi hingga saat ini. Masyarakat Baduy memang tidak mengenyam pendidikan secara formal. Namun, hampir semua anak-anak Baduy kini sudah bisa membaca dan menulis. Menurut Uday, hal ini juga didukung oleh kemajuan teknologi. Seperti smartphone yang dimiliki oleh beberapa generasi milenial Baduy, khususnya di Baduy luar. Smartphone sebenarnya dilarang untuk penggunaannya di Baduy dalam, namun untuk Baduy luar, beberapa sudah mempunyai dan memiliki akses lebih untuk melatih kemampuan membaca dan menulis. Penanaman nilai mengenai aturan hidup dengan keteladanan akhirnya membentuk identitas sebagai anak-anak Baduy. Dalam budaya mereka ada satu istilah yang menjadi pegangan hidup dalam keseharian. Falsafah hidup mereka adalah hidup dengan kejujuran dan kesederhanaan. Inilah yang rupanya menjadi dasar bagi kehidupan masyarakatnya. Meskipun begitu, perubahan sosial tetap ada dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang dilarang, selama itu tidak bertentangan. Namun memang perubahan yang dialami relatif lebih lambat, khususnya di Baduy dalam. Salah satu bentuk perubahan sosial yang nyata dialami oleh masyarakat Baduy ialah perkembangan teknologi.
Teknologi seperti penggunaan smartphone itu sebagai dua sisi mata pisau yang berdampak positif dan negatif. Karena lembaga adat menjadi sulit untuk mengontrol konten yang dilihat dan dibaca oleh para generasi muda. Alasan adat Baduy melarang warganya mengikuti sekolah formal dan melarang dibukanya pendidikan formal di tanah mereka karena didasari pada pemikiran leluhur untuk menjaga keselamatan dan eksistensi suku mereka. Kita yang menganggap bahwa pendidikan formal sangat penting, mungkin akan kesulitan memahami pola pikir tersebut dan bertanya-tanya, bukankah melalui pendidikan dapat menambah pengetahuan serta wawasan kita lebih jauh lagi? Namun, prinsip orang-orang Baduy dalam dengan menolak adanya pendidikan formal sebenarnya mengagumkan. Mereka sudah paham bahwa dengan adanya pendidikan formal akan mampu memberikan wawasan lebih kepada mereka dan menjadikan diri mereka pintar. Akan tetapi, menjadi orang-orang pintar justru lebih menakutkan bagi mereka. Menurut mereka, orang pintar tidak akan puas karena dengan ilmu yang dimiliki memungkinkan dirinya untuk mencari sesuatu yang lebih, yaitu kekuasaan. Orang Baduy lebih memilih untuk tetap hidup sederhana dan tidak tahu apa-apa daripada memiliki pengetahuan yang sangat luas namun pada akhirnya digunakan untuk melawan adat dan Tuhannya. Kalau kita bicara mencintai anak-anak, itu adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi memang ini adalah sebuah sinergi yang sangat luar biasa. Dan anak-anak di sini, anak-anak yang luar biasa, berhak untuk bahagia, berhak untuk maju, dan berhak untuk membangun bangsa Indonesia. Semangat! 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 Siapa yang mau denger dongeng? Kemana ya ayah dan ibuku? Ayah? Ini bukan ayah. Ibu? Ini bukan ibu. Mana ayah dan ibuku? Tutung! Aduh. Suara kamu gede banget. Tutung! Buah pisang enak untuk aku semua. Dadah Utung, dadah. Enak. Teman-teman, Yuyu makan buah pisang terlalu banyak sehingga perutnya jadi sakit. Nanti kalau udah gede mau jadi apa? Jadi guru. Jadi ambu. Jadi guru. Kalau Tut tinggal apa? Terima kasih. Kanan di depan, tangan kiri di belakang, badan pendek kayak bebek. Wek, 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 wek. Ketaatan orang Baduy terhadap hukum adat dan keteguhan prinsip mereka untuk tetap mempertahankan aturan leluhur mereka adalah salah satu sikap yang terpuji dan patut kita contoh. Buat dulur-dulur yang pengen tahu tentang budaya yang ada di Indonesia, jangan lupa subscribe channel Angelique Paulina. Untuk yang penasaran tentang info-info seputar Baduy, jangan lupa kunjungi channel YouTube saya, Ai Astaman. Oke, terima kasih. Salam budaya, Sampurasun. Jadi akang-akang dan tete-tete jangan lupa follow, subscribe ke akun Angelique Paulina untuk tahu wisata seputar dan budaya Indonesia. Hatur nuhun atas nonton, dadah. Jangan lupa untuk menantikan terus vlog Angelique Paulina lainnya yang tidak kalah seru.